Dua kabar menarik dari dunia tinju dan 3 rumor menarik lainnya disajikan dari dunia UFC. Rangkuman di akhir pekan, semoga bisa menambah hari-harimu terasa indah. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Kabar yang pertama diawali dari ring tinju, teman-teman. Pengumuman pensiun Tyson Fury pada awal tahun ini sempat mengguncang dunia tinju kelas berat. Namun sejak awal, hanya sedikit pihak yang benar-benar meyakini bahwa keputusan tersebut akan menjadi penutup permanen bagi karir salah satu petinju paling dominan di eranya. Kini, hampir setahun setelah terakhir kali naik ring, tanda-tanda kembalinya Fury justru semakin menguat, dengan sorotan tertuju pada kemungkinan laga besar pada tahun 2026. Dalam beberapa bulan terakhir, arah langkah Fury tampak semakin jelas. Hubungannya dengan Turki, Al-Alshih, dan Riyadh Season semakin intens, termasuk pertemuan yang juga melibatkan sang ayah, John Fury. Laporan dari The Ring menyebutkan bahwa secara prinsip telah tercapai kesepakatan untuk mempertemukan Fury dengan Anthony Joshua pada tahun 2026. Pertarungan ini akan menjadi pertemuan dua ikon kelas berat Inggris yang selama bertahun-tahun hanya hidup sebagai wacana dan harapan penggemar. Menariknya, sebelum duel tersebut terwujud, baik Fury maupun Joshua direncanakan menjalani satu laga pemanasan masing-masing melawan lawan yang akan diumumkan kemudian. Teman-teman, Joshua sendiri tengah bersiap kembali ke ring dalam waktu dekat. Ia dijadwalkan menghadapi Jake Paul dalam laga kelas berat, yang juga menjadi penampilan pertamanya sejak kekalahan KO dari Daniel Dubois tahun lalu. Joshua tetap menjadi figur sentral dalam tinju kelas berat, dengan rekam jejak yang mencakup kemenangan meyakinkan atas mantan juara kelas berat UFC Francis Ngannou melalui KO keras yang menegaskan kembali kekuatannya. Potensi kembalinya dua nama besar ini diyakini akan menyuntikkan energi baru ke divisi kelas berat, yang saat ini berada di bawah dominasi Usyk dan mulai diramaikan oleh generasi baru seperti Moses Itauma. Jika rencana berjalan sesuai arah, duel antara Fury dan Joshua bukan hanya akan menjadi pertarungan antar petinju, melainkan sebuah peristiwa bersejarah yang menandai babak penting dalam kisah panjang tinju kelas berat dunia. Informasi lanjutan terkait langkah keduanya diperkirakan akan terungkap dalam beberapa pekan ke depan. Petarung kelas welterweight UFC Shavkat Rakhmonov akan kembali ke oktagon dalam beberapa minggu lagi setelah absen sejak UFC 310. Hey Shavkat, I heard you talking about black boy. I'ma show you that then, boy. I'ma show you where the fuck we come from. See Shavkat, if you don't sign the motherfucker, somebody else gonna die. Teman-teman, udah lebih dari 1 tahun Shavkat Rakhmonov tidak menapakkan kaki di dalam oktagon, namun namanya tetap bergaung kuat di divisi kelas welter UFC yang dikenal sebagai salah satu divisi paling padat talenta. Statusnya sebagai petarung tak terkalahkan membuat setiap pergerakannya, bahkan saat absen, tetap menjadi perhatian. Menjelang potensi kembalinya Rakhmonov ke oktagon yang diperkirakan terjadi pada awal 2026, sebuah tantangan keras datang dari sosok striker berbahaya di kelas welter. Joaquin Buckley, yang dikenal dengan gaya bertarung eksplosif dan kekuatan KO-nya, secara terbuka melontarkan serangan verbal bernada konfrontatif, dipicu oleh komentar Rakhmonov di media sosial yang ia anggap merendahkan. Melalui unggahan daring, Buckley menegaskan ambisinya untuk berhadapan langsung dengan Rakhmonov, menampilkan sikap agresif dan penuh permusuhan. Ia menyiratkan bahwa pertarungan tersebut bukan sekadar soal peringkat, melainkan pembuktian dominasi dan harga diri. Nada ancamannya menggambarkan keinginan untuk menghabisi siapapun yang berdiri di jalannya menuju puncak divisi. Dari konteks ini, teman-teman, pertemuan antara Rakhmonov dan Buckley menjadi opsi yang logis sekaligus menarik. Duel antara ketenangan klinis petarung tak terkalahkan melawan agresivitas seorang spesialis KO berpotensi menjadi laga penentu arah divisi kelas welter di awal tahun baru, sekaligus ujian besar bagi keduanya dalam perebutan posisi teratas. Justin Gaethje membagikan prediksinya untuk pertarungan perebutan gelar interim UFC 324 melawan Paddy Pimblett. You know, I'm not looking to grapple, but I have no issue, with the grappling department, and my ability to keep people from taking me down is second to none. So he's going to have to, compromise me with his punches and kicks and knees, and then, if that happens, then he'll have a better chance. Teman-teman, Justin Gaethje dijadwalkan menjadi pusat perhatian pada kartu pembuka UFC tahun 2025, sekaligus menandai debut promosi tersebut di platform Paramount. Pertarungan ini sejak awal dipandang sebagai laga besar, dengan Paddy Pimblett lebih diunggulkan dalam bursa taruhan.
Meski berstatus underdog, Geji menunjukkan keyakinan tinggi, bahkan menilai dirinya memiliki peluang bukan hanya untuk menang, tetapi juga mengakhiri laga melalui kuncian, sebuah skenario yang jarang dilekatkan pada namanya. Sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa jika Geji menang, hal itu akan terjadi lewat KO. Namun ia menegaskan bahwa spektrum kemampuannya tidak sesempit itu. Keyakinannya untuk menang melalui kuncian bukan sekadar wacana, melainkan refleksi dari evolusi teknik yang ia bangun dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Geji tetap menaruh respek pada kekuatan Pimblet dalam pertarungan berdiri. Ia mengakui bahwa lawannya memiliki pukulan bertenaga dan tekanan konstan yang dapat menjadi ancaman serius jika tidak diantisipasi dengan disiplin tinggi. Gaya maju tanpa ragu yang dimiliki Pimblet dinilai efektif untuk membuka jalan menuju clinch, dan upaya takedown menjadikannya lawan yang tidak boleh diremehkan. Nah teman-teman, untuk menghadapi tekanan tersebut, Geji berencana mengandalkan pergerakan kaki, sudut serangan, dan kemampuan memaksa lawan masuk ke posisi berbahaya. Filosofinya tetap sama, menciptakan kekacauan terkontrol, menjadi pihak yang tiba lebih dahulu dengan dampak paling besar, sambil mengendalikan arah dan ritme pertarungan. Dengan rekor profesional 26 kemenangan dan 5 kekalahan serta kemenangan terbarunya atas Rafael Fiziev, Geji memasuki laga ini dengan ambisi besar. Ia tidak sekadar membidik kemenangan, melainkan membuka jalan menuju status juara interim kelas ringan UFC untuk kedua kalinya, menegaskan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan utama di divisi yang paling kompetitif di dunia. Michael Morales mengklaim bahwa UFC telah menghubunginya untuk kemungkinan pertarungan di Gedung Putih melawan mantan juara. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Teman-teman, Michael Morales, lulusan Dana White's Contender Series yang kini menjelma menjadi salah satu kekuatan baru di kelas welter UFC, tampaknya semakin mendekati gerbang perebutan gelar. Penampilan impresifnya di UFC 322 menjadi titik balik penting dalam karirnya ketika ia menghentikan Sean Brady lewat KO ronde pertama. Kemenangan tersebut bukan sekedar sensasional, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Morales layak dipandang sebagai penantang serius di divisi tersebut. Dengan rekor profesional yang masih sempurna, Morales hampir pasti akan kembali tampil di panggung besar pada laga berikutnya. Situasi divisi kelas welter saat ini membuka ruang bagi nama-nama baru untuk menonjol. Juara bertahan Islam Makhachev diperkirakan akan menghadapi mantan pemegang sabuk Kamaru Usman, sehingga sejumlah penantang lain termasuk Morales harus mencari jalur alternatif untuk tetap aktif dan menjaga momentum. Dalam konteks tersebut, Morales berpotensi dipasangkan dengan lawan papan atas berikutnya. Ia mengungkapkan bahwa pihak UFC telah menjalin komunikasi dengannya terkait kemungkinan tampil di ajang khusus yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih pada 14 Juni. Rencana tersebut jika terwujud akan menjadi salah satu panggung paling prestisius dalam kalender UFC. Morales menyebut bahwa nama Jack Della Maddalena muncul sebagai kandidat kuat lawan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan masih berlangsung dan kemungkinan besar pertarungan tersebut akan digelar sekitar bulan Juni. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga kesiapan penuh, berlatih tanpa henti, dan memastikan kondisi fisik serta mental berada di level tertinggi ketika panggilan itu benar-benar datang. Pertemuan antara Morales dan Della Maddalena akan sangat relevan sebagai duel penentu penantang nomor 1. Di sisi lain, Carlos Prates yang juga mencuri perhatian lewat kemenangan KO di UFC 322 ikut masuk dalam radar sebagai alternatif lawan potensial bagi Morales. Apapun arah yang diambil UFC, jelas bahwa Michael Morales kini berada di persimpangan krusial dalam perjalanannya. Dengan performa yang konsisten, ketenangan dalam menghadapi sorotan, dan keyakinan yang terus tumbuh, ia bukan lagi sekadar prospek menjanjikan, melainkan figur yang siap menantang tatanan lama di puncak kelas welter UFC. Kabar panas hari ini kita tutup dengan Murad Gassiev yang menyukai gagasan melawan Derek Chisora di Inggris setelah menang KO di Dubai. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Selama 5 ronde awal yang berlangsung kemarin di Dubai, jalannya pertarungan seolah mengarah pada satu kesimpulan yang nyaris tak terhindarkan. Murad Gassiev tampak berada di ambang kekalahan angka melawan Kubrat Pulev, petinju Bulgaria yang lebih aktif dan lebih berani mengambil inisiatif. Dari luar ring, kesannya jelas. Gassiev terlalu menahan diri, membiarkan kesempatan berlalu tanpa benar-benar memaksakan kekuatan yang selama ini menjadi ciri khasnya.
Namun segalanya berubah secara dramatis di ronde ke-6, teman-teman. Dalam satu momen yang brutal dan nyaris datang dari ketiadaan, Gassiev melepaskan hook kiri mematikan yang langsung merobohkan Pulev. Sang juara kelas berat WBA reguler tergeletak telentang masih tersenyum samar, tetapi tubuhnya tak mampu merespons hitungan wasit. Dalam sekejap, arah pertarungan terbalik total dan sabuk juara pun berpindah tangan. Kemenangan tersebut bukan hanya mengakhiri duel, tetapi juga mengubah posisi Gassiev di peta kelas berat. Dari sosok yang sempat dipandang ragu-ragu, ia kini menjelma menjadi juara baru yang menarik perhatian. Dengan sabuk di pinggangnya, Gassiev tiba-tiba menjadi figur yang diburu, membuka pintu bagi berbagai kemungkinan besar di masa depan. Tak butuh waktu lama sebelum nama-nama besar mulai dikaitkan dengannya. Salah satunya adalah Derek Chisora, petinju Inggris yang dikenal selalu mencari pertarungan terakhir sekali lagi dalam kariernya. Kehadiran Chisora di sisi ring Dubai bukan kebetulan. Ia jelas tengah menilai kandidat lawan berikutnya, termasuk Pulev yang pernah ia taklukkan di masa lalu, dan kini Gassiev yang tampil sebagai juara baru. Terlepas dari perdebatan soal legitimasi sabuknya, satu hal terasa menyegarkan teman-teman. Dengan gelar di tangan, Murad Gassiev tidak mencari perlindungan, melainkan tantangan. Ia menatap tahun 2026 bukan sebagai juara simbolis, tetapi sebagai petarung berpengalaman yang siap menghadapi siapapun demi pertarungan yang benar-benar berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.